Halo kacang tani dimanapun berada, apa kabar? Semoga tetap sehat-sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Among Tani Pantura. Dalam kesempatan hari ini, pagi yang cerah ini, kami sedikit ingin berbagi tentang pengolahan lahan sawah. Itu ada tahapan-tahapannya, yaitu tahapan tentang penggarapan sawah. Pertama, sawah itu harus kita genangi sampai tanah memang benar-benar jenuh dengan air. Kedua kalinya yaitu untuk pembajakan, karena pembajakan sebagai awal pemetaan bukan dan bisa membalik tanah. Ketiga kalinya yaitu untuk menggaru atau untuk menghancurkan dan melumpuhkan tanah tersebut. Tahapan yang pertama adalah satu, perbaikan galengan atau pematang, dan saluran-saluran air itu benar-benar harus diperhatikan agar tidak bocor kemana-mana. Itu harus diperbaiki dengan baik. Terus selanjutnya, setelah itu juga pencangkulan itu juga dilakukan di sudut-sudut petakan. Di sudut-sudut petakan tanah itu harus dicangkul untuk memperlancar pekerjaan bajak atau traktor itu sendiri bila masuk. Selain itu juga di pojokan-pojokan petakan itu pasti traktor tidak bisa masuk, makanya sekalian harus diperbaiki secara betul dan benar. Dan ketiga kalinya yaitu tentang pembajakan dan penggaruan. Itu tujuannya adalah agar tanah sawah itu segera cepat bisa melumpur dan siap ditanami padi. Dan tentang pembajakan itu sendiri, yaitu tujuannya diadakan pembajakan yaitu untuk pemberantasan gulma, sebab dengan pembajakan tumbuhan dan biji gulma itu akan terpendam ke dalam, dan sekaligus sehingga gulma dan tumbuhan hijau itu merupakan, atau rumput-rumput itu merupakan bisa menambah unsur-unsur organik itu pada tanah tersebut. Karena pupuk hijau atau rumput-rumput itu yang berasal dari rerumputan itu akan terbenam dan bercampur dengan tanah. Akhirnya si rerumputan atau gulma itu akan menjadikan sebagai pupuk hijaunya, jadi sebagai unsur organiknya juga akan menguntungkan si tanah itu sendiri. Dan untuk ketiganya, sudah barang tentu bahwa gulma dan rerumputan itu kalau terbenam, andai kata ada telur-telur tadinya, telur-telur sama penyakit dan lain sebagainya, itu akan ikut tertimbun, akhirnya akan bisa menghilangkan nanti penetasan, jadi penyakit-penyakit mungkin juga tidak akan tumbuh karena sudah terbenam dengan air. Terus tentang yang kedua itu tentang penggaruan. Penggaruan itu memang sebelum penggaruan itu dimulai terlebih dahulu air di dalam petakan-petakan sawah tersebut dibuang dahulu, tapi harus ditinggalkan sedikit untuk membasahi bongkahan-bongkahan tanah. Selama penggaruan memang harusnya saluran-saluran pemasok dan pembuangan air itu harus ditutup lebih dahulu, itu untuk menjaga supaya sisa air itu juga jangan sampai habis keluar dari petakan sawah yang digarap itu, dengan cara
dengan cara menggaruk tanah, memanjang dan melintang bongkahan tanah-tanah itu dapat dihancurkan dengan penggaruan yang berulang-ulang. Terus selanjutnya itu untuk peresapan air. Untuk peresapan air ke bawah itu memang benar-benar harus dikurangi, dan supaya agar tanah itu bisa menjadi rata, agar penanaman bibit padinya itu nanti jadi akan lebih mudah, karena bila sudah rata itu akan lebih mudah. Dan terus rumput-rumput yang ada akan bisa terbenam semua. Jadi untuk penyakit memang sangat kecil kemungkinannya akan mentas tumbuh yang di situ. Setelah penggaruan yang pertama itu harusnya sawah itu digenangi dulu selama 1 minggu hingga 10 hari. Itu setelah penggaruan atau pembajakan dan penggaruan yang pertama itu didiamkan sekitar 10 hari. Yang tujuan untuk selanjutnya untuk pemerataan. Jadi nanti penggaruan kedua itu proses pemerataan. Sebenarnya adalah penggaruan yang kedua yang dilakukan setelah lahan itu digenangi 7-10 hari itu, terus diadakan penggaruan yang kedua itu dilakukan dengan maksud yaitu utamanya untuk meratakan tanah sebelum benih padi itu dipindah tanamkan di lahan tersebut. Dan untuk keduanya yaitu menanamkan atau menaburkan pupuk dasarnya, atau kalau organik memang juga pupuk kandangnya itu dibenamkan pada waktu itu. Terus yang ketiganya yaitu memang melumpurkan tanahnya itu dengan sempurna supaya penanaman itu bisa sangat mudah sekali. Mungkin itu yang penggarapan tanahnya. Dan anjuran dari kami, tahapan pengolahan tanah itu dimulai dari perbaikan galengan sampai perataan tanah itu memerlukan waktu sekitar kurang lebihnya 25 hari atau sama dengan umur bibit yang di persemayan. Maka dianjurkan mulai garap sawah itu juga dianjurkan untuk mau menanam benihnya agar lebih pas juga si umur benih itu nanti pada waktunya umur sudah siap tanam dan lahannya pun juga sudah siap ditanami. Jadi kita memang harus jeli untuk mengerjakan lahan ladang kita. Jadi kalau mau menggarap lahan sawah juga harus bisa menanam benihnya sekalian agar nanti juga tidak kebingungan pada waktu si tanah itu sudah siap. Mungkin hanya itu dulu, barangkali pengetahuan sedikit ini bisa menjadikan referensi atau bisa menjadikan pandangan dari kadang tani yang di luaran sana. Mudah-mudahan ini sekelumit pengalaman yang saya ungkapkan ini ada manfaat dan berguna bagi kadang tani yang di sana. Akhirnya saya cukupkan sekian. Terima kasih banyak sudah mau mengikuti jalannya video ini. Mudah-mudahan sekali lagi bisa ada manfaat. Akhirnya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi para kadang tani yang di sana. Amin.